Fadilah zikir Yahu 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 sampai istri kewalahan. Udah mas, udah perih begitu. Mengapa begitu? Karena kondisi sang suami sangat kuat prima, kuat jasmani dan kuat rohani. Sukmanya kuat, jasmaninya kuat, kemudian jiwanya juga kuat. Barokah dan fadilah zikir Yahu Yahu Yahu. Lalu apakah zikir Yahu Yahu itu memiliki dasar? Loh, banyak sekali dasarnya dalam Al-Quranul Karim. Oleh sebab itulah, sebelum kita akan menjelaskan tentang tata cara bagaimana zikir Yahu Yahu, maka kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang dasar dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah azza wa jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah jalla jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa manfaat, fadilah dan barokah zikir Yahu 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 bisa untuk apa saja, terutama untuk ketahanan tubuh fisiknya luar biasa. Nah, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang dasar dalilnya. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-163. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illahu juga ada di dalam surat Al-Hasyr. Yang pertama ini wa ilahukum ilahun wahid, Tuhan kalian yaitu Tuhan yang maha satu, ilahun wahidun, la ilaha illahu. Nah ini la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali dia. Nah, dia siapa? Dikasih sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu yang maha pengasih dan maha penyayang. Huwa, dia itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, lafaz huwa itu kalau dibaca waqaf, dibaca berhenti, tidak dibaca huwa tetapi dibaca hu. Kemudian para ulama ya memberikan tuntunan zikir hu aslinya huwa. Huwa kembali kepada siapa? Dia Allah. Maka ada yang menggunakan nida Yahu Yahu, wahai dia. Wahai dia, dia siapa? Dialah Allah Sang Maha Esa. Yahu Yahu Yahu. Kemudian dasar yang kedua, lihat dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-22. Qala Allah jalla jalaluhu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Lah ini malah la ilaha illahu, ya kan? Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Awalnya hu, akhirnya hu. Huwa, dia Allah yaitu Allah. Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan kecuali dia. Dia kembali kemana? Dia kembali kepada huwallah. Jadi huwa Allah alladzi la ilaha illahu. Huwa itu kalau diwakafkan sekali lagi akan terbaca hu. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaib wa syahadah. Dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian huwa lagi, huwa ar-Rahmanur Rahim. Huwa ar-Rahmanur Rahim. Huwa dia ar-Rahman ar-Rahim. Nah, di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-22 ini huwanya sebanyak 3 kali. Huwa yang pertama huwa Allah, kemudian huwa yang kedua illahu, huwa yang ketiga huwa Rahman. Nah kan, coba bayangkan, renungkan nih. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-Rahmanur Rahim. 3 huwa ini diseru dengan Yahu Yahu Yahu. Nah, agar tidak serem kelihatannya, ya serem untuk kelihatannya zikir Yahu Yahu seperti orang yang sesat sepertinya. Kalau tidak tahu tentang dasarnya, ya menganggap itu seperti sesat. Zikirnya seperti itu, Yahu Yahu Yahu, apa tuh maksudnya? Ya huwa, ya dia, huwallahu alladzi la ilaha illahu, huwallahu alladzi la ilaha illahu. Kemudian dizikirkan Yahu Yahu Yahu. Nah, sekarang bagaimana sih cara menzikirkan Yahu? Ya,
cara memikirkan yahu ini tatkala kita menarik nafas, kemudian simpan dalam perut. Tatkala keluar nafas, baca yahu sebanyak-banyaknya sampai nafas itu habis. Contoh, tarik nafas. Hop, kemudian baca yahu 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 sampai nafas itu habis. Nah, setelah nafas itu habis, kemudian tarik lagi, cut, nafasnya panjang. Kemudian keluarkan lagi yahu 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 yahu. Tatkala baca yahu yahu ini sampai nafas habis itu jangan sekali-sekali nyolong nafas ya, menarik nafas lagi jangan. Ini keluarkan pokoknya, keluarkan dengan seirama yahu 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 yahu. Tatkala menarik nafas lagi, konsentrasi Allah yang Maha Esa, Wallahul ladzi la ilaha illahu. Itu tatkala menarik nafas. Wallahul ladzi la ilaha illahu, kalau bisa seirama dengan bacaan Wallahul ladzi la ilaha illahu. Coba konsentrasi, tarik nafas. Wallahul ladzi la ilaha illahu, itu sebanyak apanya, sepanjang apalah, itulah tarik nafasnya. Oh, kemudian keluarkan nafas yahu 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 yahu. Nah, setelah habis boleh tarik nafas lagi. Tatkala mengeluarkannya jangan mencuri nafas. Nah, ini maksudnya bagaimana? Tatkala menarik nafas, konsentrasinya Wallahul ladzi la ilaha illahu, itu memahaesakan Allah. Kemudian tatkala mengeluarkan dialah Allah, begitu. Nah, ini kalau dilatih dengan cara duduk bersila boleh, berdiri boleh, bahkan berbaring boleh. Yang penting keluar masuknya nafas itu ada aturan. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Kemudian keluarnya yahu 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 sampai nafas itu habis dari perutnya. Ini untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita sehingga tubuh kita merasa fresh, ringan begitu. Nah, tatkala hendak melakukan hubungan dengan istrinya, kemudian ingin istrinya itu kewalahan. Mengapa kewalahannya? Karena suaminya itu mampu berdiri lama. Sehingga istrinya sudah keluar masih berdiri nih, kocak lagi sampai keluar lagi, istrinya sampai keluar berkali-kali, sedangkan suaminya masih belum, masih kuat. Nah, ini kan menjadikan perih. Akhirnya istrinya mengatakan udah lama, sudah perih begitu. Nah, ini kalau suaminya mampu berkali-kali, artinya setiap malam mampu begitu, atau setiap main mampu begitu, kan luar biasa. Dia bisa mengatur durasi selama apa, sependek apa, tergantung sang suami, asalkan dilatih zikir yahu 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 dengan cara benar. Sekali lagi yahu, tatkala baca yahu untuk kembali wallahul ladzi la ilaha illahu, huwanya adalah Allah. Silakan dilatih, silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu taala a'lamu bishawab.